Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Kak Syifa di kelas matematika pada hari ini. Nah, khusus pada hari ini kita akan belajar berhitung menggunakan sempoa. Nah, sebelum kita masuk ke proses berhitung, jadi Kak Syifa mau kasih tahu dulu nih, sempoa itu adalah alat hitung matematika yang digunakan oleh orang-orang dulu sebelum ada kalkulator. Nah, walaupun sekarang teknologi udah semakin canggih ya, tapi nggak ada salahnya untuk kita belajar berhitung menggunakan sempoa, karena selain kepada kita berhitung matematika, sempoa ini juga melatih kestabilan kita dalam menggunakan otak kanan dan otak kiri. Nah, sebelum kita mulai, Kak Syifa mau kasih tahu dulu nih bagian-bagian dari sempoa. Nah, kan sempoa ini ada banyak ya, ada banyak bits dan ada banyak sekali barisan-barisan kayu. Nah, tapi yang lebih banyak digunakan dalam proses berhitung itu dari ujung. Karena untuk yang di ujung ini untuk satuan yang di ujung ini, yang dimana yang di atas ini semua adalah kelipatan 5. Di sini 5, di sini 50, di sini 500, di sini 5000 dan seterusnya. Dan untuk bawahnya ini untuk satuan, ini barisan satuan, ini barisan puluhan, dan ini barisan ratusan, barisan ribuan, dan seterusnya lagi. Tapi karena sekarang yang mau kita pelajari adalah perhitungan sempoa dasar, yang lebih banyak kita gunakan adalah bagian satuan dan bagian puluhan gitu. Nah, sebelum kita masuk, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita langsung saja masuk ke proses berhitung yang sederhana. Misalnya, kita mau mencari hasil perhitungan dari 2 ditambah 2. Nah, kita bisa langsung aja nih teman-teman. 2 kita naikkan, kemudian 2 lagi bawahnya. Sudah ketemu, yaitu hasilnya 4. Nah, bagaimana jika kita ingin berhitung tentang 3 ditambah 1? Berarti kita tinggal taruh 3, terus satunya kita naikkan. Begitu. Ini untuk penjumlahan. Ingat ya, tadi Kak Syifa bilang kalau di atas ini itu adalah 5, angka yang mutlak. Pasti di sini itu 5. Bisa dipahami? Bagaimana kalau soalnya itu 5 ditambah 3? Kita ulang ya. Yang pertama kita turunkan 5, kemudian 3. Jadi 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Karena yang paling atas itu sudah pasti 5 dan bawahnya itu adalah 3. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Oke, sekarang kita masuk kepada pengurangan sederhana dulu secara langsung. Misalkan 4 dikurang 3. Kita bisa langsung naikkan di sini 4 dikurangnya dengan 3. Berarti kita turunkan lagi 3 di sini. Jadi hasilnya adalah 1. Begitu. Nah, sekarang di dalam sempoa tadi kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan langsung, di mana angka-angka ini merupakan angka yang tidak membutuhkan kawan kecil ataupun kawan besar. Kawan kecil itu apa sih, Kak? Jadi kawan kecil itu adalah angka yang jika kita berhitung dengan sempoa, jumlah angka yang jumlah bits yang ada di sini sudah melebihi, sehingga kita membutuhkan bantuan dari 5. Bagaimana? Di sini Kak Syifa jelaskan. Jadi di dalam perhitungan menggunakan sempoa itu kita tahu kalau sempoa 4:1 itu terbatas ya jumlah bitsnya, di bawah hanya 4 dan di atas hanya 1. Walaupun di sini jumlahnya itu sudah pasti 5. Tapi kalau misalkan kita berhitung, ada yang namanya kawan kecil.
Kawan kecil itu seperti apa sih Kak Syifa? Jadi kawan kecil itu merupakan angka yang saling berteman. Kita bilangnya di sini berteman. Berteman itu dalam artian jika mereka ditambahkan jumlahnya itu adalah 5. Jadi 5 ini adalah bentuk pola untuk kawan kecil. Berarti untuk angka 1, 2, 3, 4, 1 itu temannya 4, 2 itu temannya 3, 3 itu temannya 2, dan 4 temannya itu adalah 1. Nah, jadi ini adalah rumus mutlak untuk kawan kecil. Digunakannya bagaimana Kak? Kita lihat ya. Contohnya 3 ditambah 3. Yang pertama kita tarik 3. Kita kan nggak bisa ya, bawahnya lagi itu udah pasti habis. Di sini tinggal 1, sedangkan kita butuh 3 lagi supaya kita bisa bertemu hasilnya. Nah, kita lihat di sini temannya 3 itu adalah 2. Jadi karena temannya 3 itu adalah 2, di sini kita turunkan 2, 5 jadi turun. Jadi hasilnya 6. Gitu untuk penggunaan kawan kecil. Nah, lagi contoh lagi, misalkan 4 ditambah 2. Yang pertama kita naikkan 4. Nah, karena ditambahnya dengan 2, kita lihat temannya 2 adalah 3. Jadi, karena kita tidak bisa menambahkan 2 angka lagi di bawah, karena temannya 2 adalah 3, kita turunkan 3, dan 5 yang di atas kita turunkan. Jadi hasilnya 4 ditambah 2 adalah 6. Begitu. Dan yang terakhir nih, Syifa mau memberikan contoh lagi. Misalkan 4 ditambah 1. 4 ditambah 1. 4 kita naikkan karena bawahnya tidak ada, berarti 1 itu teman kecilnya adalah 4. Berarti 4 kita turunkan, 5-nya juga kita turunkan. Berarti hasil dari 4 tambah 1 adalah 5. Baik, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara mendapat 10? Itu pertanyaannya sangat bagus. Tapi untuk angka di luar 9, kita akan masuk kepada materi kawan besar. Begitu. Karena untuk perhitungan menggunakan kawan kecil itu terbatas hanya sampai penjumlahan 9. Gitu. Sebelum kita masuk ke kawan besar, pengen kasih satu contoh soal yang mungkin teman-teman bisa menjawab ya. Bagaimana jika 6 ditambah 3? Mungkin teman-teman bisa menjawab. Bagaimana jika 6 ditambah 3? Oke, bingung? Mungkin kita bisa ya. 6 ditambah 3. Kita taruh sini 6 ditambah 3. Kita naikkan teman-teman. Hasilnya adalah 9. Oke. Karena teman-teman sepertinya sudah paham, apakah bisa dipahami? Bisa ya. Kita langsung masuk kepada sempoa yang menggunakan kawan besar, seperti pertanyaan dari kakak yang tadi. Kawan besar itu juga punya rumusnya teman-teman. Tapi bedanya kalau tadi kawan kecil itu polanya 5, kawan besar itu polanya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
itu temannya adalah angka yang kalau ditambahkan dengan angka sebelumnya hasilnya adalah 10, teman-teman. Jadi kalau 9 itu berteman pasti dengan 1, 8 dengan 2, 7 dengan 3, 6 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 4 dengan 6, 3 dengan 7, 2 dengan 8, 1 dengan 9. Begitu. Nah, sesuai dengan pertanyaan kakak tadi, bagaimana kalau hasilnya itu 10? Oke. Kalau untuk 10 berarti bisa menggunakan 9 ditambah 1 ya teman-teman ya. Kita pakai 9 tambah 1 dulu. Nah, karena kita pakai kawan besar, otomatis kita pinjemnya itu bukan yang di atas, tapi kita pinjam kelipatan 10 yang ada di depan. Kita pakai satuan yang puluhan. Ya, jadi kalau misalkan 9 ditambah 1 itu kita ambil di sini 9. Nah, di sini 9. Karena kita ditambahkan dengan 1, kita perlu kawan besar. Karena di sini sudah tidak ada lagi, kita pakai kawan besar dari sini nih teman-teman. Ambil 1, 10. Dan kalau misalkan kawan besarnya sudah naik, berarti tadi temannya 9 adalah 1. Berarti 9 hilang. Berarti hasilnya 10. Begitu untuk hasil 10. Jika tadi kita membahas soal tentang 5 ditambah 7, jadi 5 tambah 7 itu ternyata kalau kita hitung dengan semua itu kita harus menggunakan metode campuran, teman-teman. Campuran itu adalah ketika menggunakan kawan besar dan kawan kecil secara bersamaan. Nih, yang pertama tadi 5 ditambah 7 atau 7 ditambah 5 sama aja ya. Tapi kita itu menggunakan 5 tambah 7 saja. Nah, yang pertama kita taruh di sini 7. 5 di sini 5 ditambah 7. Nah, karena di sini sudah 5, di sini 10 kita naikkan. Otomatis kan karena dia di sini 5, jadi kan 15 ya hasilnya. Kita harus mengurangi dengan kita harus mengurangi dengan 3. Kita harus mengurangi dengan 3. Tapi sedangkan kalau temannya 3 di tadi kawan kecil, temannya 3 adalah temannya 3 di kawan kecil, temannya 3 adalah 2. Berarti karena temannya 3 ini adalah 2, jadi 15 ini dikurangi 2, teman-teman. Jadi 15 yang naik. Karena lawannya 3 itu adalah 2, jadi 2 yang naik. Jadi hasilnya 12. Untuk jawaban dari 5 tambah 7 dalam perhitungan sekolah itu jadi sama aja kayak 10 ditambah 5. Di sini 10 ditambah 5 dulu tadi. 10 tambah 5 karena dia hasilnya 15. Jadi dia harus dikurangi 3. Karena lawan kecil 3 adalah 2, jadi naik 2. 5-nya naik ke atas, jadi hasilnya 12 begitu. Nah, mungkin ini agak sedikit berlompat-lompat ya untuk contohnya, tapi kita bisa coba contoh yang lain untuk kawan besar. Karena di sini kita sedang membahas tentang kawan besar. Kita ambil contoh ketika kita ingin membahas tentang 9 ditambah 2. Nah, untuk 9 tambah 2 kita bisa posisikan 9 dulu. Nah, baru ketika ditambahkan 2, tadi teman dari 2 adalah 8. Maka ketika satuan puluhan itu naik, 8-nya hilang. Nah, karena 8 ini kita posisikan 5 ini 3, berarti sudah pasti hasilnya 11. Ini untuk penjumlahan. Bagaimana untuk pengurangan menggunakan kawan besar, Kak? Untuk pengurangan menggunakan kawan besar, kita bisa posisikan ketika mungkin 12 dikurang dengan 5. Bisa tidak. 12 dikurang dengan 5. Kita ambil di sini posisikan dia 12. 12 dikurang dengan 5. Temannya 5.
itu adalah 5 sendiri. Berarti untuk kasus seperti ini kita cukup menurunkan dari 10, 5-nya turun. Jadi 12 dikurang 5 hasilnya adalah 7. Apakah bisa dipahami? Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran menggunakan semua pada hari ini. Apakah sejauh ini ada yang ingin bertanya? Iya. Tidak. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum